Oke, Teh Sofinya udah bergabung di Zoom? Sudah. Oh iya, sedari dia Teh ya? Bentar, aku buka PPT-nya dulu ya. Oh iya, silakan Teh. Ya, Lupa. siap. Kawan-kawan sambil nunggu pemateri kita prepare, persiapan untuk apa namanya, memaparkan materinya ya. Di, di- kita mulai saja mukdimah malam ini, diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitadzuri bitaqwa wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mustaqbilina sarofa maba kebal tuka biwasin kubulin khatam tu ala pamika bipahmi rasul wa tutawiyuna biaisi ma'akul. eh Guys, kawan-kawan, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di Zoom untuk mendiskusikan berbagai keilmuan dan masih tetap kawan-kawan tetap konsisten eh, untuk discuss di Zoom ini lewat Zoom, media Zoom di bulan suci Ramadan ini ya kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, malam ini kita akan membicarakan tentang apa namanya rancangan bangunan ekonomi Islam nanti yang akan dibantik oleh Teh Sofi ya. Saya panggilnya Teh Sofi Teh Sofi Sofi aja, Sofi aja. ya. Teh Sofi yang akan memaparkan materinya, yang akan memantik diskusi kita malam ini, kawan-kawan, tentang rancangan bangunan ekonomi Islam. Bukan RPJM ya, kawan-kawan, tetapi ini mah rancangan bangunan ekonomi Islam. Nanti kawan-kawan coba simak sedetail mungkin, terus coba dengarkan dengan sebaik mungkin, catat yang perlu dicatat, dan nanti tanyakan yang perlu ditanyakan dan diskusikan yang perlu didiskusikan di Zoom ini. Untuk itu tidak berlama-lama, Teh Sopinya udah siap Teh? Ye, sudah. Ya, saya persilakan monggo Teh Sopi untuk memantik kawan-kawan tentang apa yang akan dibicarakan oleh Teh Sopi malam. Mangga Teh. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk nggak pakai background karena aku nggak tahu ya, ini di Zoom saya itu saya nggak bisa melihat wajah saya gitu ya. Jadi eh, mohon maaf kalau misalnya banyak distraksi di belakang saya gitu. Terima kasih untuk waktunya, Mas AA. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Eh, Teman-teman penghuni Icons yang berbahagia, yaitu orang-orang yang sudah larut tapi masih semangat untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Institute of Islamic Economic Studies pada hari ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Aap sebagai moderator pada hari ini dan juga teman-teman penggagas dari Icons yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kesempatannya karena sebenarnya saya malu ya kalau misalnya
eh, dibilang pemateri gitu karena saya juga sebenarnya belum belum selesai untuk belajar gitu kan. Ya, saya menemani teman-teman untuk belajar aja, menemani teman-teman diskusi pada malam hari ini gitu. eh yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala eh yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan juga hidayahnya sehingga pada malam hari yang insya Allah penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan diskusi. Nah, malam hari ini temanya rancang bangun ekonomi Islam. Semoga harapan saya untuk Icons eh, karena tahun ini perdana gitu ya. Harapannya teman-teman bisa istiqomah dan juga bisa melahirkan pemikiran-pemikiran dan juga kontribusinya untuk kemajuan ekonomi Islam khususnya di Indonesia gitu. Perkenankan saya malam hari ini untuk menyampaikan sedikit aja. Jadi saya mau menyampaikan memantik gitu materi tentang rancang bangun ekonomi Islam. Idealnya, rancang bangun ekonomi Islam ini disampaikan pada awal perjumpaan gitu, karena analoginya bahwa rancang bangun ekonomi Islam ini seperti peta yang terpampang pada dinding informasi ketika teman-teman masuk ke dalam satu bangunan. Bangunan apa itu? Bangunan ekonomi Islam. Itu. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan apa namanya. Saya setuju banget dengan beberapa statement yang sudah disampaikan sama Mas Fanier. Jadi di awal-awal diskusi pada Ramadanamik ini, mungkin saya lupa ya tepatnya itu kapan. Jadi Mas Fanier pernah mengatakan bahwa istilah yang kita gunakan yaitu ekonomi Islam. Jadi saya sangat setuju dengan penggunaan istilah ekonomi Islam daripada kita menggunakan istilah ekonomi syariah. Sebagai seorang pembelajar, kita semua di sini yang fokus untuk mengkaji tentang ekonomi Islam, kita harus tahu itu apa beda ekonomi Islam dan juga ekonomi syariah. Tapi saya nggak mau bahas itu malam ini. Gitu. Eh, saya izin share screen ya. Untuk hostnya gimana? Boleh di ini disable. Jadi rancang bangun ekonomi Islam ini harusnya disampaikan pada awal-awal perjumpaan gitu. Jadi saya sudah sampaikan bahwa idealnya ini disampaikan di awal karena rancang bangun ekonomi Islam ini kayak welcome gate gitu. Tapi nggak masalah gitu. Kapanpun kita belajar tentang itu tidak masalah. Mas, ini yang pegang Zoom-nya siapa? Aku belum di permission. Oke, thank you. Eh, semoga terlihat ya. Udahnya Mbak? Oh iya. Udah ya. Terima kasih. Rancang bangun ekonomi Islam ini kemudian akan saya singkat menjadi RBEI untuk memudahkan pelafalannya. Rancang bangun ekonomi Islam melihat dari materi-materi sebelumnya, RBEI ini sebenarnya RBEI ini sebenarnya materi yang ringan dan juga sangat mendasar. Dan saya yakin betul bahwa teman-teman di sini paham dengan apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi berbeda dengan materi-materi sebelumnya, ada yang tentang apa ekonomi makro kemarin ya, ada pariwisata halal, potensi pariwisata halal sama Mbak Yeng, lalu ada wakaf sama Mas Wahmi, lalu sebelumnya ada problematika kemiskinan. Itu kan sebenarnya berisi gitu kan ya, itu berat banget gitu. Nah, malam hari ini kita agak santai aja karena kita hanya akan membahas tentang RBEI dan ini tuh basic banget. Dan saya yakin banget di antara teman-teman semua ini pasti sudah mengetahui dan juga pasti sudah
Atau banyak di antara teman-teman ini jauh lebih paham daripada saya gitu. Jadi pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Saya di sini sifatnya menemani, membersamai teman-teman untuk mengingat kembali. Oh, ternyata ini gitu. Jadi yang saya sampaikan hari ini karena saya juga sampai hari ini belum selesai untuk belajar, belum paham secara sempurna apa itu ekonomi Islam. Kita mulai. Jadi eh, membahas apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Kenapa? Karena dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam pada awal pembelajaran tentang ekonomi Islam akan memudahkan kita untuk memperoleh gambaran secara utuh dan secara singkat tentang apa itu ekonomi Islam. Sebenarnya rancang bangun ini harus teman-teman didapatkan pada awal pembelajaran, tetapi tidak masalah. Jadi kapanpun kita belajar, it's okay, fine, dan itu fair aja gitu. Tujuannya adalah untuk belajar. Nah, semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa melengkapi puzzle dan juga kepingan-kepingan pertanyaan teman-teman semua tentang ekonomi Islam selama ini. Dan semoga bisa membuka jalan terhadap apa yang kira-kira akan teman-teman dapatkan selanjutnya gitu. Landasan ekonomi Islam ini terdiri atas akidah, itu ada tauhid, ada adil, ada nubuah, ada khilafah, dan juga ada ma'at. Itu merupakan konsep ketuhanan eh, umat Islam yang terdiri, ya, merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dalam pembahasan ekonomi Islam ini berasal dari keimanan seseorang. Ini berasal dari ontologi tauhid dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syariah. Kunci keimanan seseorang dilihat dari tauhid yang dipegangnya sehingga rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat yang memperlihatkan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan yang beriman. Oleh karena itu, setiap perilaku ekonomi manusia itu harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang sebab akan dapat menimbulkan kemudorotan baik bagi orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Eh, dengan ontologi tauhid tersebut, setidaknya ini akan memunculkan tiga pokok yang harus dipegang oleh umat muslim. Yang pertama, setiap muslim itu harus percaya bahwa dunia dan juga seisinya ini adalah milik Allah. Dan kita itu berjalan menurut kehendaknya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta semua makhluk dan seluruhnya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa eh, iman kepada hari kiamat itu akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu. Jadi namanya juga rancang bangun gitu ya. Kira-kira bangunannya kayak apa? Nah, bangunannya kurang lebih seperti ini. eh oke. Sederhananya adalah ketika kita mau membangun rumah, apa yang terlebih dahulu harus kita lakukan? Apa apa yang terlebih dahulu harus kita bangun? Yang pertama adalah landasan atau fondasi gitu ya. Sama kayak kita bangun rumah, itu yang pertama dibangun itu dibuat dulu tuh fondasinya. Lalu yang kedua adalah pilar dan yang terakhir adalah atap. Apa sih sebenarnya yang menjadi landasan dari RBI ini? Yang pertama adalah ilahiyah. Ada landasan ini merupakan nilai universal gitu ya. Jadi ada 5. Yang pertama ada ilahiyah, ada al-adl, ada an-nubuwah, ada al-khilafah, dan juga al-ma'ad. eh yang pertama adalah ilahiyah, ketuhanan. Ya, teman-teman pasti paham ya. Ini saya skip aja, nggak usah menjelaskan tentang ilahiyah karena eh, saya takut
teman-teman yang hadir di sini lebih paham dan juga penjelasannya lebih komprehensif daripada saya. Jadi saya next aja. Yang kedua adalah al-adl atau keadilan. Al-adl ini mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan itu tidak terjadi tindakan menzolimi orang lain. Konsep al-adl ini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individu dan juga konteks sosial. Menurut konteks individu, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim ini tidak boleh menyakiti dirinya sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim ini dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Ada keseimbangan antara keduanya, di mana hal tersebut ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman itu harus adil. Agar apa? Agar tidak ada pihak yang tertindas. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi ini harus mempunyai sifat makmur dalam keadilan dan juga adil dalam kemakmuran menurut syariat. Lalu yang ketiga, ini adalah an-nubuwah. Landasan yang ketiga adalah an-nubuwah atau kenabian. Beberapa orang menganggap bahwa tuntutan di dalam ekonomi Islam ini hanya bisa dijalankan oleh Nabi. Anggapan ini keliru, teman-teman, bahwa ilmu yang pasti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW itu pasti benar dengan konsep an-nubuwah ini dengan konsep an-nubuwah ini kita dituntut untuk percaya dan juga yakin bahwa ilmu Allah itu pasti benar dan membawa keselamatan dunia dan juga akhirat. Ajaran Nabi Muhammad SAW ini memiliki nilai-nilai universal, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam ini merupakan prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh semua umat, baik umat Islam maupun umat selain Islam. Jadi, beberapa hari yang lalu saya membahas tentang apa sih bedanya Nabi dan juga Rasul gitu. Kalau Rasul, kalau Nabi dan Rasul itu dia menerima wahyu dan juga mendapatkan hak untuk mendakwahkan. Jadi sama seperti Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga menjadi nabi dan juga rasul. Tapi bedanya Nabi Muhammad ini tidak hanya diciptakan dan bukannya diciptakan ya, tidak hanya diutus untuk satu kaum tertentu, tapi Nabi Muhammad, istimewanya Nabi Muhammad, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tidak hanya untuk kaum tertentu, tapi untuk seluruh eh, penghuni dunia, seluruh apa ya namanya makhluk, baik itu makhluk hidup maupun hewan dan juga tumbuhan. Jadi untuk rahmatan lil alamin istilahnya gitu. Nah, kenapa eh, Nabi Muhammad sebagai eh, nabi penutup gitu ya, yang dikenalnya ini beliau diambil, nah, bukan diambil ya, istilahnya apa? eh ya beliau diambil gitu ya. Beliau diambil dari kalangan kita sesama manusia supaya apa? Ini tadi supaya ajarannya ini bisa kita tiru, supaya ajarannya itu tidak hanya mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi di antara nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad itu yang tidak punya keistimewaan seperti membelah laut gitu ya, eh, tidak terbakar oleh api dan lain sebagainya gitu. Karena Nabi Muhammad itu sama manusianya dengan kita semuanya. Sifat-sifat keteladanan Rasulullah seperti sidik, amanah, tabligh, dan juga fatonah ini mampu dilaksanakan oleh umatnya, meskipun tidak sesempurna yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam ini mampu dilaksanakan semua individu gitu. Lalu yang keempat, ini ada al-khilafah atau pemerintahan. Khilafah berarti pemimpin, membawa implikasi bahwa pemimpin umat yang bisa berarti pemerintahan adalah sesuatu yang kecil, tetapi memegang peran penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. Islam ini menyuruh umatnya untuk mematuhi pemimpin selama masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti bahwa agama memegang peran penting dalam mengatur segenap aktivitas
dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan juga aturan tersebut itu tetap dibutuhkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, peran negara adalah berupaya menegakkan kewajiban dan juga keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan. Yang terakhir adalah yang menjadi landasan ini adalah al-ma'ad atau return. Berarti Islam pun membolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, salah jika kita itu beranggapan bahwa Islam itu tidak memperkenankan umatnya untuk mengambil keuntungan. Hal ini disebabkan keuntungan itu merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam satu aktivitas ekonomi. Hal yang di dalam Islam itu bukan mengambil keuntungan, tapi yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan, apalagi sampai merugikan orang lain, misalnya melakukan penimbunan atau ihtikar untuk menciptakan kelangkaan barang atau mendapatkan harga yang berlipat ganda. Selanjutnya, itu ini. Enggak, kita next aja. Nah, eh tadi kita udah bahas 5 landasan dari nilai universal dari landasan rancang bangun ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah pilar, yaitu berupa prinsip-prinsip derivatif. Yang pertama ada kepemilikan multijenis atau biasa kita kenal dengan multiple ownership. Yang kedua ada kebebasan berusaha atau biasa kita kenal dengan freedom to act. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial atau social justice. Yang pertama, multiple ownership. Di dalam Islam, pemilik keseluruhan alam semesta adalah Allah. Sementara manusia hanya sebagai mengemban amanahnya aja. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, kepemilikan ini membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya, dan pada akhirnya hak milik harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat nanti. Para fuqaha ini membagi cara memperoleh kepemilikan itu menjadi 3. Ada ikhlas mubahat, takhaluf, dan juga diperoleh melalui akad. Sedangkan hak milik itu dikategorikan menjadi 3, yaitu private ownership, ada public ownership, dan juga state ownership. Pemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan juga kepemilikan negara. Di mana jenis-jenis kepemilikan ini kalau kita bahas satu persatu itu ya paling nggak 2 SKS lah ya gitu kan. Jadi kita bahas sedikit aja, tidak semuanya. Multiple ownership ini artinya bahwa Islam ini mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Di dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan ini hanya mengakui di dalam kepemilikan maaf maaf. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan hanya diakui kepemilikan individu yang bebas tanpa batas. Dalam ekonomi sosialis, yang diakui hanya kepemilikan bersama dan setiap orang mendapatkan dalam ekonomi sosialis yang diakui hanya kepemilikan bersama, sedangkan kepemilikan individu itu tidak diakui, sehingga semua orang itu mendapatkan imbalan yang sama rata. Adapun di dalam Islam itu keduanya diakui, eh, yaitu kepemilikan yang bersifat individu dan juga kepemilikan bersama. Tetapi ada batasan syariat yang tidak boleh dilanggar, seperti akumulasi modal yang hanya akan menumpuk pada sekelompok orang. Kepemilikan individu dalam Islam ini sangat dijunjung tinggi, tetapi ada batasan agar tidak ada pihak lain yang dirugikan karena kepemilikan tersebut. Yang kedua adalah freedom to act atau kebebasan berusaha. Artinya bahwa di dalam ekonomi Islam, setiap manusia ini bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi apa aja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan ini tidak dilarang dalam kerangka Islam. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan
beraktivitas sehingga terjadi kebebasan yang terlalu berlebihan, bahkan menyebabkan tertindasnya pihak lain. Dalam ekonomi kapitalis berlaku hukum rimba, bahwa yang terkuatlah yang akan menguasai termasuk sumber daya alam dan juga sumber daya modal. Hal ini berakibat dari teraniayanya hak orang lain yang diakibatkan adanya kebebasan tanpa batas. Tidak juga seperti ekonomi sosialis yang terlalu membatasi kebebasan beraktivitas seseorang, sehingga cenderung menghilangkan kreativitas dan juga produktivitas umat. Pembatasan yang terlalu berlebihan terhadap aktivitas ekonomi ini mengakibatkan stagnansi produktivitas. Dan yang terakhir adalah social justice atau keadilan sosial atau social welfare gitu. Artinya di dalam Islam konsep ini bukanlah charitable. Jadi bukan kegiatan menghimpun dana gitu ya. Bukan karena kebaikan hati kita, walaupun harta yang kita dapat itu berasal dari usaha yang halal gitu, tapi tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya. Hal ini disebabkan kita tidak mungkin untuk mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain gitu, karena kita itu manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Islam mewajibkan Islam ini punya fitur punya fitur-fitur yang menurut saya itu keren banget, yang salah satunya kemarin sudah disampaikan oleh sahabat kita Mas Wahmi, yaitu tentang wakaf gitu. Tapi selain wakaf, Islam itu juga punya banyak sekali fitur seperti zakat, sedekah, infak gitu kan. Sedangkan zakat nanti masih bisa dibagi lagi, wakaf itu juga bisa dibagi lagi, dan masih banyak sekali gitu. eh Islam mewajibkan adanya zakat dan juga voluntary voluntary sektor, yaitu ada infak, sedekah, wakaf, dan juga hibah, agar terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan. Pemerataan di sini itu bukan berarti sama rata. Pendapatan saya sama Mas Aab itu sama, itu bukan, melainkan sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan usaha yang saya lakukan dan juga sesuai dengan usaha yang Mas Aab lakukan gitu. Instrumen zakat itu adalah salah satu instrumen pemerataan yang pertama dibandingkan dengan sistem jaminan sosial di Barat. Selain itu, kerjasama atau kooperatif itu merupakan karakter di dalam masyarakat Islam versus kompetisi besar dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi Marxisme. Kerjasama ekonomi ini harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam ini adalah kirot. Kirot adalah kerjasama antara pemilik modal dan juga pemilik modal atau uang dengan pengusaha, pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi proyek tertentu gitu. Dan yang terakhir dari rancang bangun ekonomi Islam adalah akhlak. Akhlak ini memperoleh nilai paling tinggi sebab tujuan Islam dan juga tujuan dakwah dari para nabi adalah menyempurnakan akhlak. Eh, Mungkin pernah saya sampaikan juga tahsinul adab yang pertama gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi artinya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Selama ini kita konteksnya Nabi Muhammad aja ya gitu ya, biar nggak terlalu luas. Selama 23 tahun masa kenabian yang dijalani oleh Nabi Muhammad itu kan terbagi menjadi dua. 13 tahun periode Mekah dan juga 10 tahun periode Madinah. Selama 13 tahun periode Mekah itu Nabi Muhammad itu fokus untuk jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kan ada dua. Ada definisi ayat Makkiyah dan juga ada definisi ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang berfokus kepada akhlak, tauhid
begitu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, sosial, agama, budaya, muamalah, ekonomi Islam dan lain sebagainya, begitu. eh Sehingga inti dari dakwah Nabi Muhammad, jadi selama 13 tahun beliau itu fokus untuk membangun akidah, fokus untuk membangun akhlak. Kenapa? Di dalam perancang bangun ekonomi itu tadi ada 5 itu yang paling penting sebelum membangun temboknya, sebelum membangun atapnya gitu. Yang pertama yang paling kokoh, yang harus paling kokoh, paling kuat itu adalah fondasinya. Sehingga inti dari dakwah Nabi Muhammad selama 23 tahun masa kenabiannya adalah fondasi itu tadi, membangun akhlak, membangun tauhid itu. Jadi tidak heran gitu ya, Islam yang sudah umurnya sudah sangat sangat tua gitu, sudah berabad-abad, ini masih tetap eksis sampai hari ini gitu kan. Kenapa? Ya karena ada fondasi yang begitu kuat yang dibangun oleh Nabi Muhammad dulu gitu. Gitu lanjut bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam ini utamanya berpegang pada prinsip-prinsip sesuai dengan syariah. Yang pertama, ini terbebas dari maghrib, yaitu maisir, gharar, dan juga riba. Yang kedua, mendapatkan keuntungan secara sah. Dan yang terakhir adalah menyalurkan zakat, infak, dan juga sedekah. Terbebas dari maghrib bahwa setiap kegiatan ekonomi Islam itu harus terhindar dari kegiatan yang mengandung ini. Ada berapa? 5. Maisir, gharar, riba, dan juga batil. Mungkin pengertiannya satu persatu nggak perlu saya sampaikan ya, karena teman-teman juga pasti udah paham. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mas Aap. Oke, baik Mbak. Alhamdulillah ya kawan-kawan udah selesai untuk presentasi dari Mbak Nopi terkait apa namanya rancangan bangunan ekonomi Islam ya Islam. Tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana pondasinya karena sudah ada pondasi itu. Bagaimana caranya? Kita juga kalau buat rumah katanya harus ada pondasinya. Kalau berumah tangga juga sama ya Teh. Harus ada pondasinya juga kan. Kayak gitu. Kalau itu saya nggak tahu karena belum nikah. Bagaimana? Nah, kawan-kawan, barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan ke Teh Nopi, mangga silakan langsung saja resign ataupun open mic di Zoom kali ini terkait rancang bangun ekonomi Islam. Tadi ada ataf, filah, dan landasan. Nggak ada udah. Bentar Teh, takutnya ada lagi mikir-mikir lagi. Mungkin. Hmm? Ada yang chat ya Teh, saya bacakan ya. Mau dijelaskan sedikit katanya terkait perbedaan istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Mungkin boleh dijelaskan bagi yang sudah mengikuti dari awal diskusi. Karena di sini saya baru mengikuti diskusi ini sejak hari Jumat kemarin. Nah, mungkin itu tuh perbedaan ekonomi Islam katanya sama ekonomi syariah gimana tuh. Ya sudah beda Islam dan syariah katanya gitu kata-katanya. Kalau secara spesifik nanti Mbak Nopi yang jelaskan silakan. eh Apa ya? Ke, saya juga dapat dari Mas Faniar kemarin gitu ya, karena
saya aja gitu belajar di kampus itu namanya hukum ekonomi syariah, bukan hukum ekonomi Islam gitu kan. Jadi apa yang jadi beda dari ekonomi syariah dan juga ekonomi Islam? Yang pertama jelas secara kata itu pasti beda banget gitu kan. Kalau yang disampaikan kemarin bahwa ekonomi syariah ini sebenarnya sebagai ketakutan dari rezim yang ada di Indonesia. Jadi istilah ekonomi Islam dan juga istilah ekonomi syariah itu ada di Indonesia gitu. Yang sebenarnya ada itu ekonomi Islam bukan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah ini yang tercipta di Indonesia gitu. eh Kalau teman-teman di sini ada yang kemarin ini nggak, ada yang kemarin ikut di diskusi-diskusi sebelumnya mungkin boleh menambahkan gitu ya. Saya juga belum paham sempurna tentang beda dari ekonomi Islam dan juga ekonomi syariah. Ya kalau ekonomi syariah tentu saja kita eh, apa namanya mengacu gitu kan kepada syariat-syariat Islam gitu. Itu hanya ini aja sih kalau ekonomi syariah di Indonesia tuh yaitu tadi sebagai jawaban atas perlawanan dari rezim-rezim yang ada di Indonesia karena menggunakan ekonomi-ekonomi yang tidak syariah begitu. Oke, baik gitu. Jadi Kang Ibrahim gitu katanya ya. Itu mah kamu plus sebetulnya ekonomi syariah supaya di negara kita juga bisa masuk tuh sistem ekonomi Islam. Kalau Islam terlalu jor-joran karena dulu masih ada apa namanya? Masih ada sentimen lah zaman Pak Soeharto kan gitu. Jadi ganti namanya ekonomi syariah gitu. Tapi kan poin inti ataupun apa namanya? Esensinya tetap sama sih. Ya. Ada yang lainnya lagi ya? Di Cek Kang cek mau Fahmi. nanya dong. Ini Kang Fahmi bukan? Halo. Halo. Kang Fahmi bukan ini yang nanya? Bukan, itu Mas Amrullah. Oh, ini Ya. saya bacakan dulu ya dari Kang Fahmi ya. Oh ya, oke 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 oke. Oh, izin bertanya, untuk menentukan master plan ekonomi syariah dalam rangka pengoptimalan ekonomi syariah di Indonesia, apakah penting ketika apa namanya kita memahami secara mendalam mengenai rancangan bangunan ekonomi Islam? Ya, sangat penting. Ya, teh, betul. Karena itu pondasi. Mangga teh. Ya, udah dijawab sama Mas Aap ya. Penting. Tadi udah saya sampaikan juga di awal gitu. Jadi rancang bangun ekonomi Islam ini kan materinya ringan banget gitu kan. Dasar-dasar kayak landasan yang lima itu tadi juga nggak perlu saya jelaskan juga sebenarnya teman-teman udah paham gitu kan. Nah, dan rancang bangun ekonomi Islam ini idealnya itu dipelajari sebelum teman-teman itu belajar tentang tentang ekonomi makro misalnya tentang wakaf kemarin, tentang potensi pariwisata halal. Jadi kayak rancang bangun ekonomi Islam ini kayak welcome gift gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman udah belajar semuanya terus tiba-tiba belajar rancang ekonomi Islam ya nggak masalah gitu. Kalau ditanya penting atau enggak, ya penting dong gitu kan. Masa kita udah belajar tentang wakaf, udah belajar tentang potensi pariwisata halal, tapi kita nggak tahu apa tujuannya gitu. Bagaimana akhlak kita terhadap eh, apa yang sudah kita pelajari selama ini gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Fahmi. Mungkin Mas Amrullah atau Mas Aap eh, bisa menambahkan juga. Oke, Kang Amrullah Saya ada? mau nanya, boleh nggak? Oh, boleh, boleh, silakan. Kalau Barusan udah terjawab kalau ya? kalau susah nggak boleh Mas. Enggak. Saya atau mau diselesaikan dulu yang ini apa? Udah kok, udah. Oh, udah ya. Iya. Makasih banyak Mbak atas pemaparannya. Izin bertanya, saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan Mbak. Yang pertama ini mungkin kali. Eh,
sistem ekonomi itu kan ada macam-macam ya, Mbak. Ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi sosialis kan gitu kan, ada Marxis. Atau kalau di menggunakan apa namanya? Atau kalau dianggap sebuah disiplin ilmu, berarti kan ada ilmu ekonomi kapitalis, ada ilmu ekonomi Marxis atau ilmu ekonomi sosialis gitu kan. Pertanyaan saya, menurut Mbak, ekonomi Islam itu atau ilmu ekonomi Islam itu merupakan cabang dari ilmu ekonomi atau dia merupakan ilmu atau disiplin ilmu ekonomi yang berdiri sendiri, bukan cabang dari ilmu ekonomi. Paham nggak maksudnya? Gimana, Mas? Ilmu ekonomi Islam itu dia cabang dari ilmu ekonomi yang sudah berkembang selama ini, sebagaimana ada ilmu ekonomi kapitalis, ada ilmu ekonomi sosialis gitu kan. Berarti ada juga ekonomi Islam gitu kan. Nah, apakah posisi Islam itu sama dengan mereka yang mana mereka itu adalah cabang-cabang dari ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi Islam itu sesuatu yang distintif gitu, berbeda sendiri, disiplin ilmunya itu berbeda gitu dengan ilmu-ilmu ekonomi yang lain. Saya nggak paham. Nggak paham, Mas. Gimana maksudnya? Atau gini, oke, gambarannya gini, kan rumpun besarnya kan ada ilmu ekonomi kan, ada ilmu ekonomi. Nah, kemudian kan dikenal dalam perkembangannya kan ada cabang-cabang ilmu ekonomi kan, atau ada mazhab-mazhab ilmu ekonomi. Ya, mazhab lah. Ada mazhab kapitalis, ada mazhab sosialis gitu kan. Nah, apakah kemudian ilmu ekonomi Islam ini dia adalah cabang dari ilmu ekonomi yang sudah berkembang atau dia ilmu ekonomi yang betul-betul baru atau betul-betul berbeda dengan ilmu-ilmu ekonomi yang sudah ada selama ini? Oke, paham. Eh, aku mencoba menjawab ya di dengan perspektif saya gitu. Jadi Oke, ekonomi Islam seperti halnya Islam gitu kan. Islam itu kan hadir disempurnakan oleh Nabi Muhammad gitu kan. Jadi saya rasa ekonomi Islam itu juga merupakan jadi bukan bukan ilmu baru gitu karena sebelum kehadiran Nabi Muhammad di Mekah dan juga Madinah waktu itu sudah ada perdagangan di sana. Otomatis nggak mungkin dong sudah ada perdagangan, sudah ada kegiatan ekonomi, sudah ada muamalah, tapi nggak ada ilmunya. Pasti eh, sudah ada ilmunya tuh di sana, tapi kemudian disempurnakan dengan adanya Islam, disempurnakan dengan kehadiran Nabi Muhammad melalui ajaran-ajaran yang disampaikan, melalui dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga ekonomi Islam itu ya bukan bukan yang baru dan juga bukan yang berbeda banget gitu. Gitu nggak? Itu Mas katanya ya. berarti berarti saya bisa katakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu cabang dari ilmu ekonomi kan. Ya, Kalau pandangan saya Yes, yes. pribadi, Kang Amrullah, ya udah we apa namanya berdiri sendiri gitu kan sesuai landasan Al-Quran dan hadis, bukan sesuai landasan marxisme gitu kan gitu, ataupun sosialis, atau bukan atas landasan eh, ekonomi ekonomi barat. Ya kita kan punya map ataupun aturan sendiri gitu. Ya, itu jelas sesuai aturan Al-Quran dan hadis gitu.
Ya kalau kemarin kita diskusi tentang kebijakan fiskal moneter, di syariahnya apa? Gitu. Kalau di konvensional pajak, kalau di syariah ya zakat kan. Kalau secara hitung-hitungan matematika kan jelas beda. Pajak dan zakat kan jelas beda. Gitu. Itu contoh saja sih. Gitu Mas. Tapi pada apa? Kalau saya lihat-lihat historis atau pemikiran-pemikiran Pak Barat, terus ternyata kadang-kala mereka merekonstruksi ulang tuh pemikiran-pemikiran Islam. Itu pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam itu sebetulnya. Kalau saya lihat gitu secara detail ada kesamaan. Seperti dari Ibnu Khaldun kan itu juga kalau kita di ekonomi barat ada yang merekonstruksi narasi-narasi Ibnu Khaldun tentang wilayah ekonomi. Gitu Mas. Oke, saya boleh satu lagi nggak terakhir, Gimana Mas? Boleh. Mbak? Boleh satu lagi nggak? Boleh, Boleh. boleh satu lagi. Ya, ya Mbak. Ya Mbak Novi. Eh, Mbak Sofi. boleh Mbak. Jadi kan boleh nggak ini? Ya, boleh, boleh. Oke, oke Mbak Sofi, makasih banyak. Eh, jadi kan eh, ilmu ekonomi Islam itu kan sebetulnya ilmu ekonomi yang baru ya. Baru dideklarasikan sebagai sebuah ilmu ekonomi yang berdiri sendiri di Mekah ya kalau nggak salah ya. Tahun 1970-an saya lupa tepatnya. Jadi sebetulnya umurnya baru berapa tuh 50-an tahun. Nah, dari perkembangan ilmu ekonomi Islam yang sudah sedemikian masif gitu ya hari ini, tetapi tentu itu tidak lepas dari beberapa kritik. Nah, beberapa kritik itu yang saya baca ya, contohnya ya, saya izin baca ya beberapa kritik yang masuk daripada ilmuwan mengenai perkembangan ilmu ekonomi Islam hari ini atau ekonomi Islam secara umum hari ini gitu ya. Misalnya Asad Zaman ya, dia menuliskan bahwa it would be fair to assess the overall outcome of the efforts as a failure. Jadi menurut Asad Zaman itu adil untuk mengatakan bahwa hasil dari ekonomi Islam, perkembangan ekonomi Islam hari ini adalah sebuah kegagalan. Jadi kata Asad Zaman, gagal gitu ekonomi Islam hari ini. Kemudian Aslam Hanif mengatakan not seem to be moving forward. Jadi tidak ada kemajuan gitu. Ilmu ekonomi Islam itu hanya wacana yang gitu-gitu aja, tidak ada kemajuan yang diperoleh. Kemudian menurut Monzerkaf, uh, a mission unaccomplished, jadi misi yang tidak berhasil gitu. Kemudian menurut Khan, unable to break any ground and regardless of the claims, the end product is not significantly different from mainstream economics. Jadi gagal gitu, ilmu ekonomi Islam ini gagal uh, apa namanya membuat perbedaan dengan ilmu ekonomi yang mainstream atau yang kita sebut dengan ekonomi konvensional. Dan beberapa komen-komen lain gitu daripada ilmuwan atau ekonom muslim mengenai kegagalan perkembangan ilmu ekonomi Islam hari ini. Nah, pertanyaan saya, menurut Mbak Sofi ya, uh, apa kemudian yang menjadi penyebab kegagalan tersebut yang dikomentari oleh beberapa ulama atau ilmuwan-ilmuwan tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan gitu oleh
akademisi atau ekonom muslim untuk kemudian memperbaiki kegagalan atau mencapai kesuksesan yang seharusnya ingin dituju oleh ilmu ekonomi Islam itu. Itu Mbak, makasih banyak. Terima kasih Mas Abdullah. eh Luar biasa ya pertanyaannya. Mungkin aku jawab sekarang, tapi mungkin ini sepermukaan aja. Kalau misalnya boleh, nanti aku baca dulu referensinya, biar apa namanya jawabanku ini ilmiah gitu kan. Kalau sependek yang saya ketahui gitu ya, apa kira-kira yang menjadi penyebab kegagalan seperti yang sudah disampaikan oleh tadi ada berupa kritik-kritik dari para tokoh gitu kan. Kalau yang pertama mungkin karena eh, ekonomi Islam yang dulu disampaikan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu beda dengan ekonomi Islam dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi kita hari ini. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ikhtiar kita adalah apa yang kita lakukan hari ini. Dengan adanya ICONS, Institute of Economic Studies, ini juga merupakan salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk gimana sih caranya gitu kan, untuk mematahkan kritik-kritik tentang kegagalan dari ekonomi Islam. Saya juga nggak tahu gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Ya, kita lakukan diskusi, kita lakukan penelitian, kita lakukan riset gitu kan. Gimana caranya? Mungkin gitu. Nah, kalau boleh, nanti saya tambahkan lagi jawabannya. Eh, Mungkin bisa kontak saya di belakang. Gitu. Oke, makasih banyak Mbak. Sama. Mas Aap, Halo, halo, ada hadir, maaf, barusan. ya. Saya menjawab lagi ya, barusan diskusi Kang Amal. Ya, eksisten ekonomi Islam ini eh, apa istilahnya naik dan ada progres itu pertama ya mau tidak mau dari struktural pemerintahan ini juga harus orang-orang ekonomi Islam pertama harus masuk terus ya jelas pengkaderan wilayah peminat-peminat dari kaum khususnya dari kaum muda untuk minat studi di wilayah ekonomi Islam juga harus banyak gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita terus gaur-gaur gitu di belakang layar kita sudah menjadi apa namanya mangkuk kebijakan di belakang layar saja ya kalau bukan berarti ya keilmuan ekonomi Islam di negara kita kayak gitu sih mas. Bapak ya ini gak tanya teh Mbak Iya, Sofi udah ya kayaknya dari kawan-kawan nggak ada lagi. cukup, cukup, cukup. Oh cukup mungkin ya silakan teh
Sophie untuk statement, closing statementnya ya, dari diskusi malam ini. Oke, terima kasih. Eh, Mempelajari rancang bangun ekonomi Islam itu pentingnya mempelajari rancang bangun ekonomi Islam karena kita dapat memperoleh gambaran utuh dan juga secara menyeluruh secara singkat tentang apa itu ekonomi Islam yang terdiri atas atap, tiang, dan juga landasan yang sudah tadi disampaikan, dan juga inti dari dakwah Nabi Muhammad yang disampaikan itu merupakan ajaran-ajaran tentang akidah, tentang tauhid, dan ini menunjukkan betapa akidah, betapa tauhid itu menjadi syarat utama dan juga sangat penting untuk eksistensi Islam pada hari ini, gitu. Dan yang terakhir bahwa atap eh, itu ada istilah yang mengatakan bahwa jangan sampai kita mengepel atap yang lantainya bocor. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak kekurangan dan juga salah di dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke pemateri, ke pemantik ya, sudah memantik diskusi kita malam hari ini. Ya mudah-mudahan kawan-kawan nanti next diskusi-diskusi berikutnya kita bisa hadir, bisa meluangkan waktu untuk keilmuan, diskusikan keilmuan karena sangat penting ya. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah hadir, yang sudah merelakan dan mewakafkan waktunya untuk diskusi kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa terserap, apa yang disampaikan juga bisa dicatat kawan-kawan, apa yang disampaikan hari ini kita bisa dilanjutkan mengaktualisasikan keilmuan-keilmuan ekonomi Islam di kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai uh, kita ejakulasi pemikiran ya kawan-kawan, tetap cari sumber berikutnya, sumber-sumber yang lain supaya pengetahuan kita lebih kuat. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf atas kalau ada kesalahan, kata-kata yang tidak enak amati, bila hisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.